Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maduri F. Saya salah satu mahasiswa fisika di Universitas Andalas. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah fisika termal dengan dosen pengampu Dr. Tekan Marzuki. Subbab yang akan saya jelaskan pada video ini yaitu transformasi fasa zat murni. Transformasi fasa adalah perubahan terputus-putus dalam sifat suatu zat karena lingkungannya hanya berubah sangat kecil. Contohnya es yang mencair, air yang mendidih. Salah satunya dapat dicapai hanya dengan perubahan suhu yang sangat kecil. Diagram ini menunjukkan diagram fase kualitatif untuk H2O. Bersama dengan beberapa data kuantitatif tentang transformasi fase tersebut, diagram tersebut dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu dari yang paling stabil, es, air, atau uap. Di sebelah ini merupakan tabel tekanan uap dan panas laten molar untuk transformasi solid dan gas, itu untuk 3 entry pertama, dan transformasi liquid gas entry tersisa dari 3 tadi. Sisanya yaitu liquid dan gas. Data dari Kinan et al. Tahun 1978 dan Light tahun 1994. Ini diagram fase kualitatif untuk karbon dioksida. Perbedaan lain antara CO2 dan H2O adalah kemiringan batas fase padat cair. Kebanyakan zat seperti karbon dioksida menerapkan lebih banyak tekanan akan meningkatkan suhu leleh. Batas fase gas cair selalu memiliki kemiringan positif. Tabel di sebelahnya merupakan tabel tekanan uap di sepanjang kurva kesetimbangan gas padat dan gas cair. Data tersebut dari Light tahun 1994 dan Reynolds tahun 1979. Ini merupakan diagram fasa. Untuk yang helium 4, diagram yang kiri, dan helium 3, diagram yang kanan. Diagram ini yang untuk yang kiri yaitu diagram fasa untuk superkonduktor tipe 1 dengan timbal. Yang kanan dengan diagram fasa untuk ferromagnet dengan asumsi magnetisasi selalu sepanjang sumbu tertentu. Selanjutnya, yang pertama ada berlian dan grafit. Karbon unsur memiliki 2 fase, yaitu berlian dan grafit. Pada tekanan biasa, fase yang lebih stabil adalah grafit, sehingga berlian secara spontan akan berubah menjadi grafit, meskipun prosesnya sangat lambat pada suhu kamar. Pada suhu tinggi, konversi berlangsung lebih cepat, jadi jika Anda memiliki berlian, pastikan Anda tidak membuangnya ke perapian. Faktanya bahwa grafit lebih stabil daripada berlian dalam kondisi standar tercermin dalam energi bebas Gibbs. Ketergantungan tekanan energi bebas Gibbs ditentukan oleh volume zat, V sama dengan dou G per dou P, di mana di dalamnya terdapat komponen T dan N. Gambar ini menunjukkan grafik G versus P untuk kedua zat. Jika kita memperlakukan volume sebagai konstanta dengan mengabaikan kompresibilitas kedua zat, maka setiap kurva adalah garis lurus. Untuk ketergantungan suhu energi bebas Gibbs dapat ditentukan dengan cara yang sama menggunakan relasi, yaitu min S sama dengan dou G per dou T, di mana di dalamnya terdapat P dan N. Selanjutnya yang kedua yaitu hubungan Clausius-Clapeyron. Entropi menentukan ketergantungan suhu energi bebas Gibbs, sedangkan volume menentukan ketergantungan tekanannya. Bentuk garis batas fasa pada diagram PT terkait dengan cara yang sangat sederhana dengan entropi dan volume kedua fasa. Pada batas fasa, baik fasa cair maupun fasa gas lebih stabil, sehingga energi bebas Gibbs harus sama, di mana G L kecil sama dengan G kecil. Diagram ini menjelaskan tentang perubahan sangat kecil dalam tekanan dan suhu, terkait sedemikian rupa untuk tetap berada pada batas fasa. Untuk energi bebas Gibbs harus tetap sama menjadi persamaan 5.44.
Untuk identitas termodinamika untuk G didapatkan persamaan 5.45 dan kemiringan garis batas fase itu didapatkan pada persamaan 5.46. Selanjutnya untuk SG kecil dikurang SL kecil itu sama dengan L per T, di mana L adalah kalor laten untuk mengubah material dalam jumlah berapapun yang kita pertimbangkan dari cair ke gas. Dan untuk VG kecil dikurang VL itu sama dengan delta V, sehingga persamaan 5.46 menjadi dou P per dou T sama dengan L per T dikali dou P. Oleh karena itu, kemiringan batas fase grafit intan adalah dou P per dou T sama dengan delta S per delta V sama dengan 3,4 Joule per K dibagi 1,9 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3 sehingga didapatkan hasil 18 bar per K. Ini merupakan diagram fase percobaan karbon. Daerah stabilitas fase gas tidak terlihat pada skala ini. Titik rangkap 3 pada grafit cair gas berada di dasar batas fase grafit cair, yaitu pada tekanan 110 bar. Selanjutnya yang ketiga yaitu model van der Waals. Untuk sistem gas cair, model yang paling terkenal adalah persamaan van der Waals yang diusulkan oleh Johannes van der Waals pada tahun 1881. Di slide pada persamaan 5.49 untuk total energi potensial itu sama dengan min A N pangkat 2 per V persamaan 5.50, di mana A adalah beberapa konstanta positif proporsionalitas yang bergantung pada jenis molekul. Kemudian, dengan identitas termodinamika, dou U sama dengan min P dikali dou V, di mana P sama dengan min dou U per dou V. Sehingga kontribusi tekanan hanya dari energi potensial didapatkan pada persamaan 5.51. Gambar ini menjelaskan ketika dua molekul saling berdekatan, maka mereka akan saling tolak dengan kuat. Namun, ketika jarak mereka cukup dekat, mereka akan menarik satu sama lain. Tidak adanya gaya tarik, yaitu NKT per V dikurang NB, yaitu kita dapatkan persamaan van der Waals pada persamaan 5.52. Ini grafik tentang isoterma garis suhu konstan untuk fluida van der Waals dari bawah ke atas. Garis-garisnya yaitu 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, dan 1,2 kali Tc. Temperatur di titik kritis. Identitas termodinamika untuk G yaitu didapatkan persamaan 5.53. Selanjutnya persamaan ini tereduksi menjadi dou G sama dengan V dikali dou P. Lalu kita bagi kedua ruas sisi dengan dou V sehingga didapatkan persamaan 5.54. Lalu ruas kanan dapat dihitung langsung dari persamaan van der Waals di persamaan sebelumnya yaitu 5.52 sehingga didapatkanlah persamaan 5.55. Selanjutnya tulis nilai V di pembilang suku pertama sebagai V dikurang NB ditambah NB integrasikan secara terpisah. Hasilnya adalah persamaan 5.56. Ini merupakan energi bebas Gibbs sebagai fungsi tekanan untuk fluida van der Waals pada T sama dengan 0,9 Tc. Metode cerdas untuk membaca tekanan pada diagram PV tanpa memplotkan G sama sekali. Untuk itu kita perlu perhatikan bahwa perubahan bersih di G saat kita mengelilingi loop segitiga adalah 0, yaitu didapatkan persamaan 5.57. Ini merupakan diagram yang telah diplot, yaitu isoterma yang sama seperti pada gambar sebelumnya, diplotkan ke samping. Wilayah A dan B memiliki luas yang sama. Ini merupakan diagram fase lengkap yang diprediksi oleh van der Waals. Baiklah, sekian dari saya.
Apabila dapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.